Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Septi dalam mata pelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 9 pada bab 6 tentang unsur pendukung tari kreasi. Unsur pendukung tari kreasi adalah elemen-elemen dasar yang mendukung dalam sebuah pertunjukan tari. Jadi, elemen dasar tari di sini sangat penting, sangat dibutuhkan dalam sebuah pertunjukan seni tari. Elemen-elemen ini akan mendukung pertunjukan, di mana pertunjukan nanti akan menjadi lebih maksimal dan menarik. Nah, apa saja unsur-unsur yang ada dalam tari tradisi ataupun tari kreasi? Itu yang pertama ada gerak, yang kedua iringan, ketiga tata busana, keempat tata rias, kelima properti, keenam pola lantai, ketujuh tata lampu, dan kedelapan tata panggung. Nah, anak-anak, kali ini kita akan bahas satu persatu ya. Dimulai yang pertama yaitu gerak tari. Gerak tari adalah gerak seluruh anggota tubuh yang sudah distilisasi atau diolah, diperindah, dan diperhalus, dan kemudian disesuaikan dengan irama musik. Jadi, gerak tari ini diambil dari gerak kesehari-harian. Gerak sehari-hari yang kemudian distilisasi atau diolah. Jadi ada prosesnya. Kemudian baru bisa menjadi sebuah gerak tari. Jadi mengalami sebuah proses. Dengan cara apa? Ya dengan cara diolah, diperindah, dan diperhalus. Nah, contoh-contoh gerak tari, misalnya gerak kepala. Dalam gerak sehari-hari, ketika orang misalnya dipanggil namanya, dia akan menoleh. Dalam gerak sehari-hari ketika dipanggil namanya, dia akan melek. Itu gerak sehari-hari. Tetapi karena untuk sebuah pertunjukan tari, gerak itu kemudian diolah, diperindah, dan diperhalus. Jadi ada contoh gerak nyoplet atau pacak blok, misalnya ini, atau seperti ini. Itu gerak noleh. Bisa toleh kanan dan toleh kiri. Itu. Kemudian yang kedua ada contoh gerak ukel. Itu termasuk dalam gerak tangan. Nah, gerak tangan itu misalnya contohnya dalam sehari-hari. Dalam sehari-hari misalnya biasanya dalam sebuah tari ketika akan pentas ketika akan melaksanakan pementasan itu harus make up dulu atau dandan atau merias wajah. Nah, itu dalam sehari-hari kalau orang dandan atau orang berias itu kan gerakannya natural. Ini adalah gerakan sehari-hari. Kemudian menggunakan pensil alis, menggunakan eyeshadow dan sebagainya. Tetapi karena untuk kebutuhan tari, gerakan yang sehari-hari itu tadi kemudian diperindah, diolah, diperhalus. Misalnya dalam tari ada sikap tangan ruji. Ini diibaratkan sebagai medianya. Kemudian tangan yang satunya ada pose tangan nyempurit. Ini kita gunakan media sebagai saput atau pensil alis. Nah, ini diperindah, kemudian digerakkan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu salah satu contohnya. Kemudian selain itu juga ada gerak badan. Kemudian seperti ada obah lambung, itu contoh gerak badan atau tegak. Kemudian ada gerak kaki, misalnya gerak gedruk, gerak trisek. Gerak trisek itu gerak berlari dalam tari tradisi, itu disebut dengan trisek. Kemudian gerak kengser, itu gerak bergeser. Nah, selain itu juga ada contoh gerak mata. Nah, gerak mata ini biasanya ada dalam tari Bali, identik yang mempunyai gerak mata atau istilahnya disebut sledet, itu hanya ada pada tari Bali. Misalnya seperti ini. Saya lepas kacamatanya. 5, 6, 7, 8. Itu misalnya itu contoh gerak. Untuk selanjutnya unsur pendukung yang kedua yaitu elemen dasar yang kedua yaitu iringan atau musik. Iringan di sini juga sangat penting
Apa toh itu iringan atau musik tari? Jadi iringan tari adalah elemen pendukung dalam sebuah tarian yang berupa bunyi-bunyian atau suara. Suara itu harus berpola dan berirama. Nah, tujuannya apa adanya musik ini? Yang pertama itu sebagai ilustrasi tari, yang kedua sebagai pengiring tari, yang ketiga membentuk suasana tari, dan empat memperkuat karakter tari. Nah, musik atau iringan dalam tari itu ada dua jenis, ada musik internal dan musik eksternal. Kalau musik internal, nah ini musik internal itu adalah musik ya, atau bunyi-bunyian yang berasal atau dihasilkan oleh penari itu sendiri. Ya, sedangkan musik eksternal ini alat musik ya yang berasal dari luar penari atau dihasilkan oleh bunyi-bunyian alat musik yang dimainkan oleh orang lain selain penari, bisa pemusik atau dalam istilah Jawa sering dikenal dengan pengrawit atau yogo. Nah, untuk yang pertama, musik internal ya itu dihasilkan dari penari itu sendiri, bisa dengan tepukan tangan, petikan jari, nyanyian, siulan ataupun hentakan kaki. Nah, ini contohnya misalnya dalam tari saman. Ada jenis tari saman itu yang menggunakan musik internal. Jadi tidak menggunakan musik dari hasil bunyi dari alat musik yang dimainkan, tetapi dari alat musik internal. Dengan nyanyian si penari, dengan tepukan tangan ataupun hentakan tangan ke lantai atau ke panggung itu. Itu untuk musik internal. Nah, selanjutnya itu ada musik eksternal. Musik eksternal di sini adalah musik pengiring tari itu berasal dari alat musik dari luar diri si penari. Ya. Nah, musik eksternal di sini dibagi menjadi dua, ada musik diatonis dan ada musik pentatonis. Ya. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama untuk musik pentatonis. Ya, musik pentatonis di sini merupakan alat musik ya yang berpijak pada alat musik tradisional di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya seperti ada gamelan Jawa, angklung, sasando, dan kulintang. Ini masuk alat musik pentatonis. Nah, untuk gamelan Jawa ya, kita tinggal di Jawa itu ya tidak asing dengan sebutan kata gamelan. Gamelan di sini itu memiliki dua jenis, ada yang berlaraskan slendro dan ada yang berlaraskan pelok. Nah, bedanya itu di mana? Nah, bedanya hanya di susunan tangga nadanya saja. Ya. Kalau laras pelok itu nadanya ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi. Tetapi untuk laras slendro hanya ji, ro, lu, mo, nem, pi. Jadi bedanya untuk laras slendro dan pelok itu kalau laras slendro tidak ada nada pat atau empat. Ya. Nah, berikut ini adalah contoh gambar alat musik tradisional yang berupa gamelan. Ini juga termasuk alat musik pentatonis. Ya, di Jawa ini sudah sangat populer sekali. Nah, yang pertama ini adalah rebab. Ya, rebab ini merupakan alat musik harmonis. Jadi dia bisa mengiringi, ya, bisa juga sebagai pembawa melodi. Nah, rebab ini cara memainkannya dengan cara digesek. Nah, kalau istilahnya ini biolanya orang Jawa, ya, itu rebab ini. Kemudian ada suling, ya, termasuk alat musik melodis, memainkannya dengan cara ditiup. Berikutnya ada kendang, ya, ini termasuk alat musik ritmis, jadi tidak ada nadanya, tetapi di sini dia bermain tempo atau ketukan. Ya, ini cara memainkannya dengan cara ditepuk. Ya. Kemudian ini ada kepiek atau keprak, ya, ini dengan cara ditepuk juga, ya. Kemudian yang berikutnya ada siter. Ya, siter ini cara memainkannya dengan cara dipetik. Ini juga bisa membawakan melodi lagu atau gending atau juga bisa sebagai pengiring. Untuk selanjutnya ini adalah gambang. Ya. Gambang di sini cara memainkannya dengan dipukul. Itu menggunakan dua alat pemukul ya secara beriringan. Jadi tangan kanan dan tangan kiri itu harus sinkron. Harus sinkron memukul atau nabuh notasi berapa, notasi angka berapa, nada berapa, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada saron. Saron ini termasuk alat musik melodis, jadi membawakan
lagu ya, membawakan melodi atau nada pada sebuah lagu atau gending. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Nah, ini ada bilah-bilah ini nanti yang terdiri dari berbagai nada ya, dari Jirolu, Pat, Mo, Nem, Pi, Ci. Ya. Kemudian kalau ini adalah gamelan lengkap, ya, jangkep. Jadi lengkap. Jadi disebut gamelan itu kalau instrumen lengkap. Tapi gamelan itu terdiri dari beberapa instrumen juga. Ada seperti ini adalah bonang, ya. Kemudian ini yang tergantung ini seperti gong. Itu. Untuk selanjutnya ini adalah alat musik angklung ya. Ini berasal dari Jawa Barat. Nah, angklung ini juga ada 3 jenis. Ada yang berfungsi sebagai melodi, ada yang berfungsi sebagai pengiring ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya ini ada sasando ya. Teknik memainkannya dengan cara dipetik ya. Jadi pada dawe-dawenya di sini. Kemudian selanjutnya adalah kulintang. Nah, kulintang ini tadi hampir sama dengan gambang ya. Hanya saja kalau kulintang ini ya, ini berasal dari Minang ya. Nah, ini memainkannya dengan cara dipukul menggunakan 2 alat pemukul. Ya, bahkan ada yang sampai yang 3. Jadi untuk kulintang ini ada tenornya, ada melodinya, ada bassnya juga. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah tata busana. Ya, elemen dasar yang ketiga yaitu tata busana. Jadi dalam sebuah pertunjukan tari itu menggunakan pakaian khusus ya, atau sering dikenal dengan istilah kostum. Ya. Nah, fungsinya apa? Fungsi di sini yang pertama untuk memperindah penampilan. Selain itu juga untuk memperkuat tari dan mendukung pertunjukan tari. Ya. Misalnya, ini ada contoh ya. Contoh kostum tari putra. Nah, ini adalah contoh kostum tari putra tari Klonorojo. Ya. Jadi tarian ini menggambarkan seorang raja yang sedang jatuh cinta. Nah, di sini juga digambarkan bagaimana seorang raja itu harus gagah dan berwibawa. Untuk itu ya, dalam riasnya itu juga dipertegas garisnya seperti garis alis ya, kemudian ada godek, kemudian ada kumis juga, itu dipertegas. Nah, kostumnya ini terdiri dari yang paling atas dipakai nih, dalam istilah tari ini disebut irah-irahan ya. Ini yang menutup kepala ini irah-irahan. Kemudian ada sumping. Sumping ini dikaitkan di daun telinga. Kemudian ada rekmo atau rambut pasangan. Kemudian kalung. Kemudian ada sampur ya, sampur. Kemudian ini ada sabuk, sabuknya 2 macam. Yang pertama ini ada yang bermotif, ya, yang bermotif ini, motif merah ini atau cindi ini disebut lontong, ya. Kemudian untuk yang hitam, ya, hitam, kemudian ada logamnya ini disebut kamus timang. Berikutnya ini adalah buntal, ya, yang berwarna-warni ini buntal. Kemudian menggunakan kain jarik dengan teknik sapit urang, cara memakainya itu adalah teknik pemakaian jarik untuk para tokoh-tokoh putra. Kemudian ini menggunakan celana cindi, itu untuk yang putra. Nah, berikutnya itu adalah contoh kostum untuk yang tari putri. Nah, ini adalah contoh kostum tari putri golek, ya, tari yang sangat terkenal di Yogyakarta. Dari yang paling atas ini ada jamang atau mahkota, itu dikenal dengan istilah jamang. Kalau yang putra tadi irah-irahan itu tertutup semua kepalanya, tapi kalau jamang ini tidak, bagian tengah sini terbuka. Kemudian sama menggunakan sumping sama giwang atau anting-anting. Kemudian kalung, ini bajunya menggunakan rompi. Kemudian yang diikat di bahu ini namanya klat bahu, ini terbuat dari kulit. Kemudian sabuknya ini karena terbuat dari kulit itu namanya slepe, ya. Kalau dari logam itu namanya pending. Kemudian menggunakan sampur, kain jarik dan gelang, itu untuk yang putri, ya. Unsur pendukung yang berikutnya yaitu tata rias, ya. Tata rias di sini dibedakan menjadi tata rias putri dan putra. Untuk tata rias putri itu ada rias putri natural, ya. Bisa dicontohkan ini gambarnya. Nah, ini rias putri natural untuk tari-tari tunggal seperti tari golek, ya,
dan lain sebagainya. Untuk berikutnya, ini adalah